Shalom, selamat pagi, siang, sore, malam untuk teman-teman yang mendengarkan. Semoga dalam keadaan sehat semua ya dan dalam lindungan Tuhan. Amin. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi kesaksian sedikit tentang bagaimana kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya pribadi dan keluarga. Bagaimana Tuhan semakin hari semakin membawa saya pribadi dan keluarga kami menjadi manusia yang lebih baik lagi, menjadi manusia yang bermanfaat gitu. Dan pada kesempatan kali ini saya kok diingatkan Tuhan tentang bersyukur gitu. Bersyukur karena baru kejadian nih tadi malam ini. Tadi malam ini saya dan anak saya ini jatuh dari motor gitu. Pada malam sebelumnya berarti kemarin lusa ya. Pada kemarin lusa ini malam juga kejadiannya. Saya mau beli beras kan malam karena saya buka bengkel ya, tutup bengkel baru saya bisa keluar dan bisa kan baru tahu untung saya berapa gitu. Jadi saya belanjanya malam gitu. Saya sama anak saya waktu perjalanan pulang, waktu mau belok ini kami sudah yakin itu depan belakang itu sepi gitu. Ketika kami mau belok ini, entah itu motor dari mana, tiba-tiba itu dia ke arah kami gitu. Saya seketika teriak Tuhan Yesus, saya bilang gitu. Tiba-tiba itu motor bisa siksak gitu, langsung jalan. Sudah melampir kalau dia itu nyong, kalau tidak siksa gitu ditahu lagi mungkin saya terpental kah, saya jatuh, ya pasti sudah. Cuma puji Tuhan ketika saya teriak Tuhan Yesus itu motor siksak terus dia langsung jalan. Ya, saya enggak permasalahkan lah, saya enggak melakukan, yang penting saya mengucap syukur. Saya bilang sama anak saya, sudah terserah, sudah lah Pam, terserah dia mau pergi, tetap mengucap syukur ya, bersyukur kita masih tidak jatuh gitu kan. Itu malam kemarin malam. Nah tadi malam kejadian lagi sama, waktu mau pulang kami habis belanja, habis store uang, pulang ini tiba-tiba perjalanan pulang sudah dekat rumah ini. Kami tinggal di NTT ya, memang kan dia penerangan di NTT kan kurang gitu, namanya di daerah. Waktu kami pulang kami sudah pelan-pelan, kami tahu di sini banyak anjing. Saya sudah wanti-wanti sama saya punya anak, Bang pelan-pelan, tahu toh banyak anjing. Iya Bun, dia bilang. Kami selalu pelan-pelan gitu. Tidak tahu dari mana tiba-tiba di tengah jalan ini anjing tiba-tiba nyelonong ke arah kami. Ini mau tidak mau anak saya berhenti mendadak, jatuhlah kami. Pun ucap syukur lagi masih dilindungi Tuhan. Saya cuma lecet sedikit aja, tidak banyak. Anak saya nggak parah karena dia bawa motor kan, baru dia kaget kacamata pecah. Puji Tuhan lagi, bersyukur lagi. Itu jalan tuh sepi. Tiba-tiba begitu saya kan jatuh ya. Saya langsung berdiri, saya ingat anak saya. Tuhan Yesus, saya juga teriak Tuhan Yesus, saya bilang. Anak saya juga teriak Tuhan. Anak saya juga teriak begitu. Nah, padahal ini posisi kosong ini. Tiba-tiba begitu saya berdiri, itu manusia banyak, bapak-bapak pada nolong kami. Saya pikir tidak ada orang, ini kan sepi kan, dan kami pun bukan jatuh sendiri gitu, tidak terlalu brok gitu, tidak terlalu cuma jatuh sendiri kan, kami pelan ya, begitu brok gitu aja karena aspal jadi kami terbaret-baret begitu anak saya. Kalau saya cuma di dengkul sama di siku aja, tidak terlalu ini. Tiba-tiba saya bangun ini, orang datang ini menolong kami ini banyak sekali. Dia tolong anak saya, ditolong. Kalau saya sudah bangun kan, dia tolong motor saya, dia mau bawa kami ke rumah sakit. Kami tidak Pak, terima kasih, saya masih bisa jalan. Ibu tidak apa-apa Pak, terima kasih semua, sampai saya bilang begitu. Anak saya yang begitu bangun, dia cari saya. Kan anak saya pakai kacamata ya, kacamata kan pecah. Padahal saya di samping dia, cuma dia, oh Tuhan, mana bunda saya? Bu, saya sampai tepuk dia, mana anak saya, santai nak, ini bunda di sebelah. Bilang, oh Bun, itu anjing. Ibu ya sudah, tidak apa-apa, sudah. Ucap syukur nak, saya selalu ingatkan anak saya, ucap syukur nak, puji Tuhan kita masih kasih selamat, tidak apa-apa sudah.
bunda yang bawa motor, saya bonceng, mau nih bapak-bapak semua ini mau antar kami tidak pak, rumah kami sudah dekat. Nah, bilang kan, ibu kalau ada apa-apa langsung ke rumah sakit. Iya, terima kasih bapak, terima kasih semua, saya mengucap terima kasih, saya pulang. Sampai di rumah ada bapak mantu sama suami saya tunggu di teras karena kami kan lambat pulang. Suami saya juga feeling sudah tidak enak, katanya sudah ada kedutan di mata, ada apa, tidak enak lah. Terus dia lihat saya yang bawa motor, anak saya di belakang. Dia bilang, kenapa bun? Dia bilang, kan suami saya ini matanya rabun, ada diabetes, nah ada katarak gitu, jadi tidak terlalu jelas. Begitu sampai di garasi, ya kami jatuh. Dia bilang, tidak apa-apa, sudah tidak apa-apa, dia bilang, bersyukur kalian masih hidup, dia bilang gitu kan, tidak apa-apa. Anak saya yang merasa bersalah karena kacamatanya pecah gitu kan. Kan kacamata di sini mahal gitu kan. Ya, kacamata abang pecah, dia bilang gitu. Enggak usah pikir, nak, enggak apa-apa, nanti beli lagi. Terus sama bapak mantu juga, enggak apa-apa, umur Anda. Tidak apa-apa, yang penting umur Anda masih selamat, dia bilang gitu. Enggak apa-apa, nanti ayah beli lagi. Terus dia cerita sambil bunda enggak apa-apa bu, untung bunda enggak apa-apa. Enggak apa-apa, bilang kan. Terus lagi-lagi dikasih diingatkan lagi, sudah mengucap syukur lagi. Saya bilang sama anak, abang, kita mengucap syukur, kita masih dikasih cuma lecet aja, tidak ada yang parah, bilang kan. Jadi ingat Tuhan, semua ini karena Tuhan jagai, itulah pentingnya berdoa. Saya bilang, berdoa sebelum berangkat, sesudah berangkat, di tengah jalan, itu ingat toh, pelan-pelan, itu semua karena Tuhan yang lindungi kita, makanya kita cuma dikasih lecet aja. Saya bilang, iya bun, jadi dia semangat lagi, ya toh, lalu mengucap syukur. Ternyata kalau mengucap syukur ini semua jadi enteng gitu. Nah, saya habis jatuh ini, saya langsung berdiri, saya cari anak saya langsung ucap, terima kasih Tuhan, anak saya tidak apa-apa. Saya cuma lihat badannya dia masih utuh, semua cuma lecet aja. Jadi sekarang saya mengambil hikmahnya ini, mengucap syukur ini dalam segala hal tuh begini. Kalau orang ini, loh kok mengucap syukur sih, kan kamu jatuh, loh kalau kamu kan Tuhan berarti tidak jaga kamu. Kalau saya tidak, saya masih mengucap syukur karena Tuhan jaga saya gitu. Saya cuma dikasih lecet gitu. Makna saya dalam sekali tadi malam ini. Sampai pulang saya ulang-ulang, bang, kita bersyukur ya bang. Saya ucapin terus ya, terima kasih. Dalam doa suami saya pun malam ini mau tidur ini juga, Tuhan terima kasih gitu. Walaupun tadi ada insiden, anak istri saya jatuh kecelakaan, tapi Tuhan masih jagai. Tuhan masih lindungi, cuma aja lecet aja gitu. Gimana itu menjadi suatu kekuatan. Nah, walaupun saya santai aja, enggak ada rasa apa-apa gitu. Nah, karena saya ikhlas gitu. Nah, saya mengucap syukur. Oh begini Tuhan ya. Oh jadi selama ini saya dengar, sekarang saya firman itu yang saya sering dengar itu di khotbah, di YouTube, di TikTok itu, mengucap syukur dalam segala hal. Ini ya begini, walaupun saya jatuh, saya harus tetap mengucap syukur gitu. Dan mengucap syukur dalam segala hal ini ya membuat kita ringan gitu, nah, membuat kita enteng gitu, nah, tidak menyalahkan siapa-siapa gitu. Jadi saya sangat belajar sekali tentang kejadian tadi malam. Saya masih dikasih napas, saya tetap mengucap syukur. Dan puji Tuhan masih banyak peduli, walaupun saya mengira ini saya disingkat sendiri ya. Saya merantau pulang ke tempat suami ini. Saya tidak pernah kemana-mana, saya cuman pagi sampai malam ya di rumah, ngurus bengkel, ngurus anak-anak, begitu aja. Tapi puji Tuhan, pertolongan Tuhan itu selalu datang pada kami, terutama saya pribadi. Ada kesudahan, saya tidak merasa khawatir gitu, nah, karena saya selalu mengandalkan Tuhan. Dimanapun apapun yang saya lakukan, apa yang pun yang saya butuhkan, saya mengandalkan Tuhan. Apalagi saat ini
saya sudah tidak jualan lagi, kan saya dulu jualan es, saya sama suami jualan, buka bengkel. Sekarang es harus tutup karena saya harus merawat suami, karena suami habis operasi katarak, mau tidak mau saya harus tutup itu itu warung es. Karena padahal itu saya sebenarnya berat, karena dengan warung es itu saya bisa berbagi, bisa jajan ibaratnya lah, pakai uang saya sendiri tanpa saya rasa perasaan sama suami gitu. Nah, walaupun suami tidak mempermasalahkan, suami tidak pernah menanyakan uang saya buat apa, cuman kalau punya uang sendiri kan enak lah. Itu harus saya tutup karena saya harus mengurusi suami, mengurusi anak, mengurusi bengkel gitu. Jadi saya fokus sekarang ke bengkel. Jadi bagaimana? Ya saya tetap mengucap syukur gitu. Nah, berarti tanggung jawab saya bertambah lagi, kepercayaan suami saya bertambah lagi nih. Ya toh, saya bertambah lagi kepercayaan dari suami. Saya mengucap syukur. Saya dipercayakan lagi mengurus bengkel betul-betul. Saya dipercayakan lagi mengurus semua ini, pokoknya semua saya dikasih kepercayaan full sekarang ini. Jadi saya harus mengucap syukur ini, walaupun saya tutup. Sebenarnya berat ya, tapi harus saya mengucap syukur. Saya harus jaga cuma satu pintu aja sekarang. Jadi saya harus pintar-pintar lah, saya harus pintar-pintar ini mengatur keuangan bengkel ini, bagaimana bisa yang penting-penting mana, yang tidak penting mana, mana yang harus dikeluarkan. Puji Tuhan dapat mentor yang atur keuangannya jago. Dulu saya sempat diajari juga bagaimana dari usaha yang bangkrut jadi tidak bangkrut ibaratnya toh. Sekarang saya terapkan lagi nih di sini nih. Semua pembukuan apa, biar aja orang lihat saya ini perhitungan gitu. Nah, kalau menurut saya bukan perhitungan ya, memperhitungkan. Kalau saya kan semua kan harus dihitungan. Yang saya tidak mau jatuh lagi ke lubang yang sama. Dulu kan saya sembrono, kasih udah bisa atur uang lah. Sekarang saya harus menunjukkan kepercayaan suami, bagaimana saya harus mengelola ini bengkel dengan baik, mengatur ini anak-anak bagaimana, suami merawat suami bagaimana, karena mata suami yang keterbatasan mata sudah dioperasi kemarin, tapi masih harus satu kali tahapan lagi, yaitu di laser, harus kembali lagi. Saya masih kumpul uang lagi karena uang tidak sedikit. Jadi saya sambil berdoa, sambil kumpul uang. Nanti kalau memang sudah waktunya suami harus pergi ke sana laser lagi ya, mudahan dengan laser ini bisa normal kembali mata gitu. Jadi intinya di sini mengucap syukur dalam segala hal itu menyenangkan, membuat hidup kita ringan. Terima kasih, mungkin itu saja kesaksian saya pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan shalom, Tuhan Yesus memberkati.